Halo kawan, kembali lagi dengan saya Hanif NS. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran yang sangat berbahaya. Bukan cuma ahli dalam menghabisi musuh, tetapi dia juga ahli dalam merakit senjata mematikan dengan tangannya sendiri. Namun di balik keahliannya tersebut, dia justru hidup dalam pelarian. Mampukah dia bertahan dari kejaran-kejaran musuh? Ini dia The American. Berlatar di negara Swedia, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Jack sedang bersama wanita yang bernama Anna. Karena cuaca yang sangat dingin, mereka baru saja selesai melakukan bercocok tanaman. Lalu mereka berjalan-jalan untuk menghirup udara segar. Tanpa diduga, ada peluru yang mengarah kepadanya. Jack yang merupakan pembunuh bayaran profesional langsung mencari penembak itu dan berhasil membunuhnya. Jack yang curiga bahwa Anna adalah dalang dari percobaan pembunuhan tersebut langsung menembaknya dan lanjut menghabisi orang-orang yang mencoba membunuhnya. Setelah selamat dari percobaan pembunuhan itu, Jack memutuskan pergi ke Roma, Italia. Lalu Jack menghubungi seseorang dan mengajaknya bertemu di sebuah kafe kecil dekat stasiun. Jack bertemu dengan seorang pria yang bernama Pavel. Dia adalah ketua agen yang memberikan misi kepada agen pembunuh bayaran di lapangan. Jack menanyakan terkait kejadian di Swedia, namun Pavel tidak mengetahuinya dan akan menyelidikinya. Lalu Pavel memberinya kunci mobil dan menyuruhnya pergi ke sebuah kota kecil yang bernama Castelvecchio. Jack pun pergi menuju kota tersebut menggunakan mobil yang diberikan oleh Pavel. Setibanya di Castelvecchio, Jack curiga dengan orang-orang yang ada di sana dan Jack memilih untuk pergi menuju ke Castel del Monte. Agar posisinya tidak diketahui, Jack membuang ponsel yang Pavel berikan. Singkat cerita, di pagi harinya Jack mulai mengamati keadaan di sekitarnya untuk memastikan bahwa dirinya aman dari ancaman berbahaya. Yang tak lama, Jack dihampiri seorang pendeta, dia bernama Benedetto, yang menyadari bahwa Jack adalah orang asing. Dia menanyakan apa tujuan Jack di sana. Jack mengaku bahwa dirinya seorang fotografer untuk sebuah artikel. Mendengar itu, pendeta tersebut mengajak Jack makan malam di rumahnya. Setelah itu, Jack kembali ke Castelvecchio untuk menghubungi Pavel agar Pavel mengira jika dirinya sedang berada di Castelvecchio. Pavel meminta Jack membuatkannya senapan rakitan yang nantinya akan digunakan oleh agen pembunuh bayaran lainnya. Mengetahui hal tersebut, Jack lalu menutup teleponnya. Setelah itu, Jack pergi ke sebuah kafe untuk bertemu dengan seorang wanita yang bernama Matilda. Ternyata dia adalah agen yang ditugaskan Pavel untuk menggunakan senapan pesanannya pada misinya nanti. Lalu Matilda menjelaskan rincian senjata yang dibutuhkan, mulai dari jarak tembaknya yaitu 150 sampai 175 meter, memiliki kapasitas magazin 10 peluru, serta dilengkapi dengan peredam suara. Setelah mendapatkan rincian senjata yang diinginkannya, lalu Jack pergi ke kantor pos untuk mengambil paket pesanannya yang berisi bahan-bahan untuk merakit senapan pesanan Matilda. Dengan bakat dan keahlian yang dimilikinya, Jack mulai merakit senjata tersebut. Namun senjata tersebut tentunya masih belum lengkap karena masih belum ada skop dan peredamnya, sehingga dia harus mencari terlebih dahulu bahan-bahan yang akan digunakan. Jack yang ingin menenangkan pikirannya terlebih dahulu memilih pergi ke suatu tempat dan menyewa ani-ani. Wanita itu bernama Clara. Karena sudah lama tidak bercocok tanam, Jack yang sudah tak tahan langsung menembakkan rudalnya.
Singkat cerita, Jack kali ini sudah berada di kediaman pendeta untuk makan malam bersama. Mereka mulai berbincang-bincang terkait keahliannya, hingga akhirnya Jack melihat foto pendeta bersama dengan seorang pria yang bernama Fabio. Dia berprofesi sebagai montir mobil. Keesokan harinya saat di jalan terlihat Jack sedang merusak mobilnya. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa pergi ke bengkel mobil milik Fabio. Setibanya di sana, Jack mulai mencari bahan-bahan untuk melengkapi senjata rakitannya. Sedangkan Fabio sedang memperbaiki mobilnya. Setelah mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan, Jack kembali ke penginapannya. Di jalan, tanpa sengaja Jack bertemu dengan wanita yang disewanya semalam, yaitu Clara. Jack yang puas dengan servisannya berniat akan menyewanya lagi. Setibanya di penginapan, Jack lanjut merakit senapan pesanannya. Hingga akhirnya senapan itu berhasil dia rakit dengan sempurna. Pada malam harinya, Jack yang ingin bermantap-mantap dengan Clara kembali mendatangi tempat hiburan. Namun sayang, pada malam itu Clara sedang tidak datang ke tempat itu. Alhasil, Jack mengurungkan niatnya karena tidak ingin bermantap-mantap dengan wanita lain. Di saat akan pulang, di kejauhan tiba-tiba muncul seorang pria misterius yang mengawasi pergerakannya. Menyadari bahwa dirinya sedang diintai, Jack memilih pergi ke sebuah bar untuk mengalihkan perhatiannya. Yang tak lama, pria itu menghilang dengan sendirinya. Keesokan harinya, Jack bertemu dengan Matilda dan mengajaknya pergi ke sebuah hutan untuk menguji coba senapan pesanannya. Dari hasil uji coba tersebut, Matilda sangat puas dengan senapan pesanannya yang sangat cocok dengan keinginannya. Hanya saja di bagian skopnya kurang maksimal, sehingga Matilda meminta Jack untuk menyempurnakannya lagi agar tepat sasaran. Selesai mengantarkan Matilda pulang, Jack yang sudah gak kuat nahan pengen gitu-gituan kembali mengunjungi tempat hiburan dan pada akhirnya dia berhasil bertemu dengan wanita pujaannya. Sehingga Jack yang sudah gak tahan langsung menembakkan rudalnya dengan ganas. Setelah hasratnya tersalurkan, Jack kembali ke penginapan untuk menyempurnakan senapan rakitannya. Bahkan Jack harus sampai begadang untuk menyelesaikannya. Keesokan harinya di saat Jack sedang sarapan, tanpa sengaja bertemu dengan Clara. Clara yang mulai muncul benih-benih cinta di hatinya mengajak Jack kencan bersama di saat dia libur nanti. Di malam harinya di saat Jack akan kembali pulang ke penginapan, lagi-lagi dia dibuntuti seseorang. Yang ternyata dia adalah agen pembunuh bayaran daerah Swedia yang ditugaskan untuk membunuh Jack. Mengetahui hal tersebut, dengan cerdik Jack bersembunyi dan berbalik mengejar pembunuh bayaran itu. Pembunuh itu mulai kehabisan amunisi dan memilih kabur, namun Jack yang tidak ingin melepaskan pria itu langsung mengejarnya. Alhasil, pembunuh bayaran itu harus tumbang di tangan Jack. Lalu Jack langsung menghubungi Pavel dan mengatakan kejadian itu dan menanyakan kenapa mereka bisa menemuinya. Pavel mengatakan bahwa dirinya lengah. Bahkan Pavel juga meminta Jack tetap harus menyelesaikan pekerjaannya walaupun Jack sedang dalam bahaya. Setelah itu Jack menepati janjinya untuk berkencan dengan Clara. Namun Jack tetap waspada, takutnya dia masih diikuti pembunuh bayaran Swedia. Bahkan dia selalu memerhatikan pergerakan orang-orang yang mencurigakan. Selesai berkencan, Jack pergi ke tempat tinggal Clara dan bermalam di sana.
Hingga keesokan harinya di saat Clara sedang mandi, Jack memeriksa tas milik Clara dan dia menemukan sebuah pistol yang membuat Jack curiga. Jack kembali pulang dan mulai mengemasi senapannya untuk diserahkan. Namun nampaknya Jack masih ragu untuk menyerahkan senjata itu hingga pada akhirnya Jack menghubungi Pavel dan memintanya waktu 2 hari lagi. Setelah itu Jack mengajak Clara jalan-jalan. Jack yang tidak ingin salah sasaran lagi langsung menanyakan mengenai pistol di dalam tasnya. Clara menjelaskan bahwa dirinya sengaja membawa pistol untuk berjaga-jaga karena rekan-rekannya banyak yang tewas saat bekerja di malam hari. Clara yang mulai jatuh cinta meminta kepada Jack untuk membawanya kemanapun Jack akan pergi. Namun Jack menolaknya. Lalu Clara mengajak Jack menonton karnaval esok harinya sebelum mereka berpisah. Beruntung Jack mau menurutinya. Setelah itu Jack kembali menghubungi Pavel dan mengatakan bahwa dirinya akan berhenti menjadi pembunuh bayaran. Pavel yang mendengar itu tidak melarangnya dan membiarkan Jack berhenti setelah menyelesaikan tugasnya. Tetapi setelah telepon itu ditutup, Pavel langsung menghubungi Matilda dan memberikan tugas baru untuk membunuh Jack setelah menerima senjata rakitannya. Sementara Jack yang menyadari bahwa Pavel akan membunuhnya karena akan berhenti menjadi pembunuh bayaran, mulai merakit ulang senapannya untuk merencanakan sesuatu. Tibalah saat penyerahan senjata, terlihat Jack sedang menuju ke sebuah kafe. Yang tak lama Matilda juga tiba di sana. Setelah itu Jack menyerahkan senjata rakitan itu dan Matilda beralasan akan pergi ke kamar mandi sebentar. Di kamar mandi ternyata Clara menyiapkan sebuah pistol, sementara Jack juga mempersiapkan pistolnya. Hingga saat keadaan sedang tegang, mereka berdua saling berhadapan dan Matilda juga sudah menyerahkan pembayaran terakhirnya. Tiba-tiba, akibat datangnya rombongan anak sekolah itu, tidak terjadi baku tembak dan Matilda pergi dari sana lalu mengabari Pavel bahwa dia mendapatkan suatu kendala. Dan Pavel meminta Matilda membunuh Jack secepatnya. Hingga tiba saatnya karnaval, Jack datang menemui Clara dan menyampaikan keputusannya bahwa dia akan membawa Clara pergi dari kota itu dan mulai hidup baru bersama Clara selamanya. Sementara Matilda yang tidak mau kehilangan kesempatan lagi bersiap dengan senapannya dan membidik ke arah Jack, namun saat menembak, senapan itu justru berbalik mengarah kepadanya yang membuat Matilda langsung tewas saat itu juga. Ternyata sebelum menyerahkan senjatanya, Jack dengan sengaja menyetel ulang senapan itu agar menembak ke arah belakang. Dikarenakan Jack menyadari bahwa Pavel akan menyuruh Matilda untuk membunuhnya. Setelah Matilda tewas, Jack menyuruh Clara segera pergi ke sungai dan Jack berjanji akan menemui Clara setelah selesai membunuh Pavel yang sedang mengincar nyawanya. Jack pun bergegas mencari Pavel dan di saat berpapasan, akhirnya Pavel harus tewas di tangan Jack. Walau demikian, Jack juga harus terkena tembakan di perutnya. Sebelum Jack kehabisan darah dan tak sadarkan diri, dia bergegas pergi menemui Clara yang sudah menunggu di tempat yang telah ditentukan. Yang pada akhirnya Jack berhasil sampai tujuan dan film pun tamat. Ending yang sangat gege. Oke, terima kasih kawan. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Terus support channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.